Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rangers. Selamat datang pada podcast spesial kali ini yang akan menemani kalian dimanapun kalian berada. Dan semoga kalian tetap sehat ya saat menonton podcast kali ini. Amin. Wah, sepertinya podcast hari ini ada yang beda nih Kak. Wah, apa tuh Kak? Kita podcast secara offline. Wah, kapan lagi kita bisa podcast secara offline ya? Betul. Tapi walaupun yang nonton jauh di sana, tentunya harus tetap semangat seperti kita ya Kak. Iya, pastinya. Dan kita juga membahas suatu topik yang gak kalah penting nih, yaitu pada penyakit yang satu ini. Dan pastinya Sobat Rangers tenang saja karena kita akan dibersamai oleh kita, yaitu bersama saya Hanif dan saya Aura sebagai moderator pada episode kali ini. Nah, Sobat Rangers, hari ini kita nggak cuma ngobrol-ngobrol biasa aja nih, tapi kita akan ngobrol-ngobrol dengan rangka memperingati Hari Thalassemia Sedunia. Wow. Dan hari ini kita akan kupas tuntas soal thalassemia. Dan pastinya kita nggak cuma berdua loh Sobat Rangers. Kita sudah kedatangan tamu spesial. Langsung di hadapan kita seorang dokter spesialis patologi klinik, yaitu Dr. Dian Eka Putri, spesialis patologi klinik, yang akan memberikan insight dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah, sebelum kita berbincang langsung dengan Dok Dian ya nih, izinkan saya untuk membacakan CV Dok Dian terlebih dahulu ya. Dr. Dian Eka Putri, spesialis patologi klinik, seorang dokter spesialis patologi klinik dan dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Beliau menyelesaikan pendidikan di spesialis Universitas Andalas dengan predikat cum laude loh Kak. Wah, keren banget dokter kita ini. Satu ini ya. Serta turut aktif dalam dunia pendidikan, penelitian, dan laboratorium klinik. Beliau mengajar dan juga menjabat sebagai supervisor dan konsultan laboratorium di berbagai rumah sakit dan klinik, serta terlibat dalam sejumlah proyek dan penelitian ilmiah. Langsung aja kita sapa terlebih dahulu ya Kak ya. Ya boleh. Oke. Selamat siang Dokter Dian. Selamat siang dong. Siang Hanif, siang Aura. Halo Dokter Dian. Aku mau nanya dulu nih, Dokter Dian gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter Dian akhir-akhir ini sibuk apa nih? Sibuk bolak-balik antara kampus dan rumah sakit sama klinik. Wah, masih keren banget ya. Tapi wajahnya tetap fresh ya. Betul. Walaupun sepertinya kegiatannya nih padat Pasti banget padat dokter banget ya. sih dokter ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Dokter Dian sudah berkenan untuk bergabung kepada kita pada podcast kali ini. Jadi Sobat Rangers yang sedang mendengarkan, siapin posisi yang baik ya untuk mendengarkan podcast kali ini. Oke, Dokter Dian, Dok, boleh ceritain dulu nggak sih apa itu thalassemia? Pasti banyak yang tahu ada penyakit thalassemia ini, tapi nggak tahu spesifiknya tuh seperti apa Dok. Betul dok. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga ya. Ya, Dok. Jadi dalam memperingati Hari Thalassemia Sedunia yang bertepatan jatuh pada Mei lalu, kita mungkin harus tahu dan aware terhadap apa itu thalassemia. Iya betul. Thalassemia itu adalah gangguan penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan produksi dari hemoglobin. Nah, mungkin lanjut nih apa itu hemoglobin, mungkin kita harus tahu juga ya. Iya. Jadi dalam darah kita ini kan ada yang kita kenal dengan sel darah merah. Iya. Nah, komponen sel darah merah itu ada sesuatu di dalamnya, yaitu adalah hemoglobin, hem dan globin. Yeah. Nah, thalassemia ini masalahnya adalah karena berkurangnya pembentukan dari rantai globin atau bisa sampai tidak terbentuk sama sekali. Tuh, jadi mengakibatkan terjadinya gangguan pada sistem eritropoiesis kita. Oh iya. Jadi pada saat hemoglobin itu mengalami kekurangan, jadinya sel darah kita juga jadi terdampak ya Dok ya. Sangat berdampak sekali. Baik Dok. Baik dok, yang saya tahu nih dok, thalassemia ini kan biasanya penyakit bawaan gitu ya dok. Nah, itu sebenarnya gimana sih proses terjadinya thalassemia di tubuh kita tuh dok? Oke.
Benar sekali Aura. Jadi kan talasemia ini dia merupakan penyakit genetik, bukan penyakit menular. Jadi hindari stigma bahwa dia penyakit menular. Dia penyakit genetik yang diturunkan oleh orang tua yang mempunyai gen resesif. Biasanya itu kita sebut dengan gen resesif pada autosomal. Jadi kan ada gen itu, ada yang gen yang seks sama autosom. Nah dia tuh gen di autosomal. Kalau untuk talasemia nanti masuk ke talasemia alfa itu gen resesifnya itu pada kromosom 16. Kemudian talasemia beta itu di kromosom 11. Nah, dia diturunkan. Kalau dia resesif berarti ketemunya adalah ketika seorang orang tua yang dia memiliki gen resesif ketemu dengan pasangannya yang juga gen resesif, maka akan memiliki peluang anaknya menjadi, kalau tidak talasemia, bisa jadi atau pembawa talasemia. Kalau kita berhubungan dengan gen, berarti kan dia gen itu kan kayak perintah ya, kayak copying editing seperti ini kan, kita ada perintah untuk mencetak protein. Nah protein yang harus dicetaknya itu kan protein globin namanya, yang tadi yang komponen dari eritrosit tadi, hemoglobin. Nah tergantung yang kurang cetakannya itu apakah alfanya atau betanya. Yang paling banyak alfa sama beta ya, mungkin kita fokus ke situ aja. Mungkin gitu. Oke, baik Dok. Nah, ketika seseorang terkena talasemia nih Dok ya, apa sih gejala-gejala yang bakal dirasakan gitu Dok? Jadi kalau dia udah, berarti kembali lagi ya, kalau sintesisnya terganggu, berarti kan molekul eritrositnya juga terganggu ya. Normal kita ini eritrosit kita itu jangka waktu hidupnya 90 hari. Nah, karena bentuknya komponen di dalamnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, kita kenal dengan tidak stabil, maka eritrositnya menjadi mudah untuk dihancurkan. Jadi dia umurnya pendek. Rata-rata umur dari eritrosit pasien talasemia adalah kecil di 30 hari. Bandingkan dengan kita yang 90 sampai 120 hari. Sangat jauh beda. Sehingga apa yang terjadi? Berarti kan kalau kurang eritrositnya mudah dirusak, yang pembawa oksigennya berarti kan kurang ya, maka kita kenal dengan anemia. Jadi gejala utama adalah anemia. Nah teman-teman mungkin pemirsa juga tahu ya tentang anemia, kurang darah. Ada juga istilah letih lesu. Nah berarti kan ada efeknya lemah, letih lesu. Ada 4L katanya kan. Nah kemudian balik lagi, kalau dia mengalami penurunan eritrosit menurun, berarti kan ada respon tubuh untuk meningkatkan produksinya. Jadi produksinya meningkat, berarti kayak dapur, kita punya dapur tuh 3x3. Tapi kalau produksinya dibutuhkan lebih banyak, maka akan terrespon tubuh kita untuk memproduksi lebih banyak. Maka yang harusnya cuma di sumsum tulang, produksinya dia tuh kayak mengambil kapasitas tulang-tulang yang lain. Maka adanya melebar dapurnya. Jadi kan merusak tulang. Harusnya tulang kan kuat ya, ada kalsiumnya. Ini enggak disusupin. Disusupin untuk menjadi tempat dari eritrosit dibentuk. Kemudian gimana lagi? Berarti ada gangguan, mungkin pernah lihat ada yang tampilan wajahnya aneh ya. Kok ada struktur wajahnya berubah, beda dari yang biasanya. Atau kenapa ada pertumbuhan tulangnya terganggu ya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan pasiennya sering cepat rusak eritrositnya, nah ternyata ada zat sisa dari eritrosit yang rusak itu. Jadi ada beberapa gejala-gejala lain ya. Nah itu salah satunya. Klinis paling banyak adalah anemia masalah di anemia. Sangat berdampak pasti Dok. Iya. Baik Dok, ada gejala-gejala tertentu yang nunjukin keparahan talasemia berikut nggak Dok? Jadi kalau kita lihat keparahan, dia kembali ke klasifikasi yang tadi. Kan tadi saya udah nyinggung ada talasemia itu kalau berdasarkan keparahan ada yang mayor, intermediate sama minor. Minor kita kenal juga sebagai TREAT. Nah kalau mayor itu dihubungkan dengan berarti kan emang kebutuhan darahnya pasien itu mengalami anemia itu nanti sering dia mengalami anemia berat. Nah kalau dia anemia berat, bayangkan seorang anak yang dalam masa pertumbuhan, lagi sedang pertumbuhan itu sendiri kan butuh energi ya. Aktivitasnya juga mulai banyak kan, dia kan butuh oksigen. Nah pengangkut dari oksigen itu kan hemoglobin. Jadi anak harus ditransfusi kalau pada talasemia mayor. Jadi biasanya kadar Hb-nya tuh di bawah 7 biasanya. Nah kalau kadar Hb di bawah 7, anak harus segera kita bantu dengan bantuan transfusi. Kalau talasemia yang intermediate itu biasanya
malah di tahap awal itu tidak diketahui, bahkan tidak butuh transfusi. Kadang-kadang misalnya kalau ada perdarahan, dia ada suatu kondisi penyakit tertentu, mungkin baru dia butuh transfusi. Biasanya kadar HB-nya di atas 9 atau bisa sampai 11 misalnya. Jadi dia mengalami hanya anemia ringan. Kalau thalassemia trade sih lebih ke arah bahkan asimptomatik. Gitu. Tidak menunjukkan gejala. Jadi, ya dok. Iya ya? Benar. Jadi kalau kita mengetahui ini gejala itu berarti berdasarkan klasifikasi tadi. Gitu ya dok ya. Nanti beda lagi nih, rantai mana yang kena. Nah, mungkin beda lagi. Ada lagi kan genetik itu. Jadi tadi terdapat mayor, intermediate, lalu threat itu ya. Threat minor atau threat. Yes. Oke dok. Nah kalau seseorang terkena thalassemia yang mungkin tadi sampai parah tadi dok, kalau tidak segera ditangani, apakah ada gejala yang membuat dia makin berat, ataupun dia tuh pengaruhnya sebesar apa sih pada aktivitas atau kualitas hidup kita? Ya kalau pasien dengan thalassemia berat, berarti kan dia butuh oksigen yang aktivitas kita kan maupun yang kita sadari atau tidak kita sadari itu butuh oksigen. Betul. Nah jadi memang harus ditolong dengan pemberian tambahan darah baru karena tubuhnya itu tidak bisa, walaupun meningkat produksi eritropoiesisnya, tapi eritrosit yang dibentuk itu tidak efektif, tidak bekerja dengan tepat gitu. Sehingga sebaiknya memang diberikan tambahan darah baru. Maka pasien thalassemia memang cenderung dia harus dilakukan transfusi, terutama thalassemia mayor. Kalau tidak ditransfusi apa yang terjadi? Yang tadi yang saya bilang, adanya kondisi di mana dapur-dapur itu udah melebar kemana-mana. Nah berarti kan bisa jadi deformitas. Iya betul. Tulangnya kan tulangnya udah disisipi oleh sumsum tulang, harusnya tulangnya tulang padat. Pertumbuhan tubuh pasien kan yang harusnya tulang panjang, dia tumbuh panjang, ini nggak, malah disisipi oleh tulang panjangnya. Kemudian ada lagi hubungannya dengan misalnya semakin banyak eritrosit yang dipecah, semakin beban juga untuk organ tubuh kita yang berfungsi untuk memecah eritrosit tadi, yaitu adalah lien atau spleen. Jadi bisa jadi kita atau teman-teman pemirsa ketemu pasien dengan kok perutnya buncit ya, ternyata terjadi pembesaran organ yaitu splenomegali. Itu salah satunya dok ya, splenomegali. Nah dok, kalau misalkan Sobat Rangers di rumah ini pengen tahu sejak awal nih gimana kita apakah ada pemeriksaan yang bisa kita periksa sejak dini untuk mengetahui kita tuh terkena thalassemia atau tidak dok? Ya, nah kalau untuk sekarang ini kan kita tahu bahwa thalassemia itu tidak ada obatnya. Sudah mulai berkembang ke arah kuratifnya, itu adalah sel punca atau terapi genetik. Tapi sebaiknya kan kita kembali nih kepada pencegahan. Nah pencegahan itu adalah screening bagi semua individu, terutama di Indonesia. Jadi dilakukan pencegahan ya dok ya? Pencegahan itu artinya kita mungkin berarti kan kalau dia penyakit genetik, berarti pencegahan kita adalah setiap individu mengenali apakah dia membawa gen resesif thalassemia tersebut atau tidak. Kemudian menghindari adanya pernikahan antara gen resesif. Nah itu memang salah satunya. Jadi good effect, bad fact-nya seperti itu. Nah jadi memang misalnya kan kalau direkomendasi WHO sendiri, Indonesia sebagai negara yang termasuk kepada ikat pinggangnya, ada istilah ikat pinggang thalassemia, maka memang dianjurkan untuk melakukan, misal pada orang dewasa itu sebelum premarital, sebelum menikah, mengetahui apakah dia membawa gen thalassemia atau dia thalassemia minor, karena thalassemia minor juga biasanya diabaikan. Nah kemudian bisa juga ketika bayinya udah sebelum kehamilan. Nah dibawa lagi nih lebih awal lagi, sebaiknya screening thalassemia dilakukan sejak awal. Jadi sekarang udah banyak tuh screening preschool terutama, kemudian screening sebelum ketika sekolah secara berkala. Jadi tujuannya untuk mengetahui apakah kita membawa atau tidak thalassemia, membawa gen thalassemia. Atau misalnya kalau dikenal nih ada, kan tidak semua bisa jadi kan setiap kelahiran itu punya peluang. Jadi kalau peluang untuk menjadi thalassemia setiap kelahiran itu kan dihitung berdasarkan kelahiran. Misalnya kalau orang tuanya resesif, berarti setiap kelahiran anaknya
memiliki peluang 25% mengalami thalassemia. Iya. Nah, bagaimana kakak atau adiknya? Nah, screening juga dilakukan seperti itu. Harus Kalau merata ketemu ya, satu, maka dicari nih. Jadi dibikinkan dicari bagaimana orang tuanya, apakah adik atau saudaranya juga berdampak atau tidak. Dan memang arahan WHO sekarang adalah ketika kita memang diketahui screening, maka kita punya identitas, salah satunya adalah saya, dan memahami bahwa saya adalah thalassemia trait. Jadi kita punya pengakuan diri bahwa saya adalah thalassemia trait. Atau kita juga ingin mengetahui nanti misalnya calon pasangan, misalnya teman-teman kan ini insya Allah nih dalam beberapa tahun ke depan bertemu dengan pasangannya, dengan calon istrinya, calon suaminya. Jadi mungkin tidak ada salahnya. Salah satunya adalah bibit bebet bobot itu ini salah satunya. Betul. Itu sih Dok ya. Berarti memang kalau untuk mengetahui sejak dini harus dilakukan pencegahan screening itu ya Dok ya. Dilakukan screening untuk pencegahan, jangan dilahirkan kembali generasi yang thalassemia trait. Betul. Teman-teman udah pernah cek hematologi nggak? Hematologi untuk golongan darah mungkin? Enggak, HB, leuko, trombo, indeks eritrosit. Saya pernah Dok, ketika kemarin sempat kena DBD itu udah cek hematologi lengkap. Itu masih jarang kan saat ini? Ya, jadi itu salah satu dari yang paling gampang itu adalah melakukan pengecekan hematologi. Di hematologi itu kita tahu kadar hemoglobin kita, kemudian kita tahu kadar nilai dari eritrosit kita, apakah dia kecil, normal atau besar. Nah, khas dari thalassemia kan pasien dengan anemia dengan istilahnya tuh teman-teman pernah dengar mikrositik hipokrom. Nah, itu identifikasi awal yang paling gampang. Oke. Baik Dok. Benar. Nah Dok, penting nih buat pasangan muda nih yang mau nikah biasanya. Kenapa sih Dok pemeriksaan pranikah itu penting banget dalam mencegah anak lahir dengan thalassemia berat Dok? Benar, sangat penting sekali pencegahan pranikah. Jadi screening pranikah namanya kan. Nah, salah satu screening jadi tentu emang ketika pernikahan itu terjadi kan kita tentu berharap ada keturunan. Betul. Nah, karena dia masalahnya adalah penyakit genetik, maka jika penyakit genetik berarti kan diturunkan melalui ibu dan ayah. Nah, jadi kalau seseorang menderita penyakit, misalkan yang paling sering itu dia menderita thalassemia intermediate atau trait. Nah, kalau thalassemia trait nih kita anggap aja kita hanya pembawa nih, minor dan pembawa. Berarti setiap kelahiran maka berpeluang ini berlaku hukum Mendel. Jadi resesif ketemu resesif itu nanti kan ada yang tidak sakit 50% membawa tidak sakit 25% membawa 50%. Dan ada yang bisa terkena thalassemia 25%. Nah, di situ. Jadi tapi dikatakan itu memang peluang ya. Jadi peluang terjadinya thalassemia yang karena diturunkan oleh genetik ayah dan ibu yang resesif. 1/4 berarti setiap kelahiran. Nah, 50%-nya lagi setiap kelahiran melahirkan yang karier juga atau yang thalassemia trait lagi. Mungkin dan kasusnya masih banyak. Angka kelahiran yang dengan thalassemia di Indonesia sendiri itu data terbaru 11.000 kasus anak dengan thalassemia. 11.000. Ada datanya juga per wilayah di Indonesia. Di Jakarta sendiri itu pasti ada sekitar 859 800 sampai 900 pasien dengan thalassemia. Nah, thalassemia ini berarti thalassemia mayor terutama nih kalau yang disebutin data itu. Itu mayor semua. Mayor dengan kebutuhan transfusi yang reguler. Sampai berkebutuhan berarti Dok ya untuk transfusi. Memang harus sepenting itu kita untuk mencegah dari pranikah ya Dok ya. Nah nih Dok, kalau ternyata dari pasangan muda ini dua-duanya tuh pembawa thalassemia nih Dok, harus gimana ya Dok ya untuk meresponnya? Kayak masih bisa punya anak yang sehat atau bagaimana Dok? Sebenarnya punya kesempatan punya anak sehat tuh sangat mungkin kan tadi yang kalau dia memang pembawa berarti kan 25%-nya setiap peluang kelahiran itu 25%-nya sehat tanpa membawa gen, 50%-nya membawa gen, 25%-nya
terkena penyakit. Oh, iya. Jadi ya itu kayak kita kayak memberikan apa ya, peluang-peluang. Jadi kita di mana nih posisi kita nih, qadarulahnya di mana. Jadi kan ketika kita menyadari dakwah ya kita kayak berjudi ya tibanya. Benar. Tapi ya ada peluangnya 25% untuk pasien pasangan tersebut memiliki anak yang tanpa menurunkan gen itu. Seperempatnya. Seperempatnya ya, Dok ya. Baik, Dok. Kita juga kan sering dengar nih soal pentingnya donor darah untuk pasien talasemia nih, Dok. Sebenarnya seberapa krusial sih, Dok, peran donor darah ini buat pasien talasemia berikut? Pasien talasemia itu kalau kita bicara mayor, berarti dia butuh donor darah. Butuh donor darahnya sekali berapa? Dianjurkan tergantung sebenarnya kondisi pasiennya. Nah, pasien yang dengan HB di bawah 7 itu biasanya langsung dilakukan transfusi darah sejak diketahui awal. Nah, targetnya berapa? Targetnya tentu kalau 7 minimal di atas 10 HB pasien. Nah, kalau HB pasien itu di atas 10, kira-kira dia butuh berapa kantong darah ya? 3-4 kantong darah per satu kali pemeriksaan. Data yang didapat itu pasien rata-rata butuh transfusi darah reguler itu 2 kali seminggu, 1 kali 2 minggu atau 1 kali 4 minggu. Nah, jadi memang sangat butuh sekali. Karena kalau kalau pasien tidak diberikan komponen darah, terutama ini adalah packed red cell, komponen darah merah, maka tubuh pasien akan berupaya untuk meningkatkan produksinya, tapi yang diproduksi tidak efektif. Sehingga kan ada masalah-masalah berikutnya, misalnya kan ketika oksigen tubuh berkurang maka ada gangguan di jantung. Jantung menjadi terbebani untuk memompakan oksigen yang sedikit. Kemudian semua sel tubuh kita butuh oksigen, jadi hubungannya ke arah oksigenasi. Saturasi oksigennya menurun, berarti kan pasien mengalami hipoksia di jaringan. Begitu ya, Dok ya. Penting juga dari donor darah itu untuk diberikan kepada pasien talasemia karena sangat membutuhkan eritrosit tambahan. Nah, mungkin ya, Dok ya, dari sisi dokter ataupun ilmuwan, bagaimana sih, Dok, edukasi atau pencegahan talasemia ini, dan untuk kedepannya tuh bakal seperti apa gitu, Dok? Kayak pasti ada yang merasa tidak optimis, ada yang merasa optimis. Untuk bisa menekan kasus dari talasemia di Indonesia ini, Dok. Saat sekarang memang dianjurkan screening. Nah, screening awal ya yang tadi, yang mungkin kalau dari yang sangat primer sekali adalah ke premarital. Kemudian jika sudah karena masih banyak nih yang tidak terdeteksi, maka kita harus men-screening sejak awal apakah anak-anak atau pasien yang teman-teman temukan nanti, atau anak-anak di luaran itu mengalami anemia atau tidak. Nah, kemudian mengetahui apakah anemia kan banyak jenisnya. Nah, kita ada algoritmanya nanti untuk menentukan ini benar anemia yang lain. Contohnya kan yang terbanyak kan anemia karena kekurangan zat besi atau memang anemia karena thalassemia. Jadi itu sebenarnya anjuran dari WHO yang diamanatkan kepada Kemenkes itu adalah mulai dari sebelum dia masuk sekolah, usia 2 tahun, usia 3 tahun itu sudah mulai dilakukan minimal pemeriksaan HB dan indeks eritrosit. Itu minimal. Iya, minimal. Karena di situ telah awal. Awalnya di situ apakah anak ini menderita anemia mikrositik hipokrom atau tidak. Nah, di FKTP, maksudnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di area-area screening, maka itu sebaiknya dilakukan di tahap awal. Karena kan ada itu thalassemia mayor. Kalau mayor sendiri itu sejak awal itu terlihat. Apalagi thalassemia alfa. Kalau alfa itu bahkan bayi bisa keguguran setelah trimester ketiga, atau memang lahir dengan kondisi hydrophytalis, terutama kalau yang mayor nih. Tapi kalau yang thalassemia terbanyak di Indonesia thalassemia beta. Thalassemia beta itu kan ada yang intermediate tadi. Nah, intermediate baru akan ketahuan setelah 2 atau 3 tahun. 2-3 tahun mungkin anak udah mulai aktif ya. Benar. Nah, tentu akan beda anak yang dengan hemoglobin yang cukup, kadar hemoglobin cukup dengan yang kadar hemoglobinnya terganggu seperti ini. Akan beda. Mulai terasa tuh. Jadi mulai oh iya, kok anak saya beda.
kok dia sering letih. Oh, pada saat itu ya, Dok, ya. Jadi sebenarnya kan ada kondisi di mana dia anemia terlihat gejalanya, walaupun gejalanya gejala yang ringan. Betul. Oh, dia hanya tidak sanggup lari-lari, anak lain lari sampai ujung satu putaran misalnya, dia cuma setengah putaran capek misalnya kan. Bukan masalah di jantungnya, tapi ternyata masalahnya dia adalah pembawa oksigennya. Jadi tidak ada salahnya memulai untuk melakukan pemeriksaan minimal hematologi rutin. Di situ ada hemoglobin dan indeks eritrosit. Kita identifikasi apakah anak atau siapapun mengalami anemia mikrositik hipokrom. Itu dimulai dari situ. Berarti untuk orang tua itu harus lebih peka ya terhadap anaknya, apalagi anak yang masih usia 1 tahun, 2 tahun. Apakah aktivitasnya sama dengan anak-anak lain gitu ya, Dok ya? Ya, sebenarnya sama dengan chart pertumbuhannya, mengikuti chart pertumbuhan atau tidak. Kalau ngebanding-bandingkan kan juga beda-beda, masing-masing anak beda-beda, tapi dilihat di sini sesuai nggak, ngikut nggak, ada nggak gejala-gejala yang bisa menjadi waspada atau bisa nggak apa-apa. Ini diabaikan, tapi ada juga yang harus menjadi waspada. Dari umur segitu lebih baiknya mungkin dari orang tua sudah tahu untuk peka, dan juga dari anaknya juga ada gejala gitu ya, Dok ya, bisa ditunjukkan. Ada gejala atau tidak. Nah, yang tanpa gejala lagi. Nah, tanpa gejala tentu kita mulai nih. Jadi sekarang ini udah mulai ada screening untuk tingkat SMP, SMA. Semuanya, nggak hanya perempuan aja. Siswa laki, siswa perempuan tuh sebaiknya mengetahui apakah saya pembawa atau tidak. Nah, atau misalnya yang thalassemia intermediate, yang dia HB-nya tuh anemia ringan, atau tidak terlalu bergejala, tidak terlalu butuh transfusi, tapi kan ada masalah nanti anak ini kok anemia terus. Nah masalah kompensasi tubuh terjadi, tapi ya kita khawatirkan nanti kompensasinya sampai pada titik yang tidak lagi mampu dikompensasi, kita kenal dengan dekompensasi. Justru disalah-salahin anaknya, kenapa sih kamu nggak menangkap pelajaran, ternyata anaknya memang dengan HB yang cenderung anemia ringan. Emang nggak butuh transfusi sih, tapi dia ternyata memang sedikit berbeda dari yang lainnya. Karena simptomatik itu juga, Dok. Iya. Betul sih. Oke, mungkin dari kami terima kasih Dok Dian sudah bergabung pada podcast kali ini dan memberikan banyak pengetahuan dan juga ilmu kepada kami ya, Dok ya. Baik, untuk Sobat Rangers, terima kasih ya sudah mendengarkan episode hari ini bersama Dr. Dian Putri Eka, spesialis patologi klinik, yang telah memberikan banyak wawasan seperti thalassemia, mulai dari apa itu thalassemia, gejala, hingga pentingnya deteksi dini dan dukungan terhadap para penyintas. Betul sekali. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan lebih tentang thalassemia pastinya, dan juga kepedulian kita terhadap penyakit ini, serta kita dapat menolong lebih banyak penyandang thalassemia lain untuk bisa mengurangi kasus pada Indonesia kali ini. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan mari jadi masyarakat yang lebih peduli dan sadar akan pentingnya pencegahan penyakit genetik seperti thalassemia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.